بركة وفقد موجع. Sahabat Ibadah, kali ini saya kembali berjumpa dan bertamu dengan seorang yang saya katakan luar biasa karena beliau adalah seorang mantan teroris yang pernah mengacak-acak negara kesatuan Republik Indonesia pengen dijadikan negara khilafah. Tetapi kemudian di tengah perjalanan beliau mengalami proses penyadaran yang sangat luar biasa dan sekarang membangun sebuah organisasi bernama NII Crisis Center, Negara Islam Indonesia Crisis Center, yang bertujuan untuk menyadarkan teman-teman yang masih saat ini ada di dalam upaya untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat Ibadah, kita langsung saja hubungi beliau yang ada di Lampung, Gus Ken Setiawan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sehat, Gus? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, sehatnya. Dan semoga saya berdoa sebelumnya, Mas Ken sekarang saya bilang ini. Gus Ken itu diberi kesehatan agar terus berupaya menyadarkan teman-teman yang saat ini masih berpikiran sempit dan mengatakan bahwa negara Islam itu butuh sebuah sistem khilafah, sehingga mereka harus disadarkan sampai setuntas-tuntasnya. Begitu ya, Gus ya. Saya berdoa mudah-mudahan dengan Gus Ken ini diberi kesehatan dan terus teman-temannya semakin bertambah yang sadar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah final, bukan lagi sesuatu yang perlu diperbaharui, tetapi adalah sebuah final yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Nah, beberapa waktu yang lalu, Gus, kita sempat podcast di TV Al-Wah ini terkait dengan latar belakang jenengan sebagai seorang pendiri NII Crisis Center, di mana tujuannya adalah untuk menyadarkan teman-teman yang sudah terjerumus kalau dahulunya berusaha merekrut orang-orang untuk menjadi anggota NII, sekarang justru jenengan merasa bertanggung jawab untuk kembali menyadarkan yang sudah terjerumus kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat ini saya ingin ngobrol dengan jenengan, Gus, seputar tentang Habib Rizik ini, di mana Habib Rizik ini kan seorang yang boleh dibilang dia itu punya ambisi untuk mengganti sistem kepemerintahan Indonesia dari demokrasi menjadi khilafah. Bagaimana, Gus? Menurut pandangan Gus Ken tentang Habib Rizik secara personal terlebih dahulu. Monggo. Ya, kalau kita kembali kepada hadis Nabi ya, yang pernah mengatakan bahwa umat Islam ini akan hancur bila umatnya itu ta'asub ya, atau fanatik buta terhadap kelompok. Kita melihat fenomena ini sudah ada di sekitar kita. Ada yang mengklaim dia keturunan Nabi, ada yang mengklaim dirinya paling sunnah. Padahal kalau bicara Islam kita kan bukan hanya bicara spiritual, doktrin, dogma atau kebiasaan-kebiasaan yang telah dilalui ya para nabi, para ulama. Tapi juga bicara tentang kemajuan zaman, tentang toleransi, karena Nabi itu orang yang paling toleransi. Kenapa orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya malah justru menurut saya intoleran? Ini kan berbalik dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri, begitu. Ya, lah kalau menurut jenengan mungkinkah kalau dulu ya Gus Dur itu kan pernah mengatakan bahwa Rizik itu adalah teroris lokal. Nah, sementara jenengan dulu juga menjadi seorang teroris. Bagaimana pandangan itu tentang apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa Habib Rizik itu adalah teroris lokal? Gimana, Gus? Ya, teroris itu kan tidak ujuk-ujuk ya. Ada proses yang punya tahapan-tahapan. Yang pertama adalah intoleran. Jadi merasa paling benar, yang lain salah, merasa paling beriman, yang lain kafir semua. Saya rasa ini sudah masuk di tahap awal, yaitu intoleran. Ketika sudah bergabung kan menjadi radikal dan finalnya akan menjadi teroris. Dan faktanya banyak anggota ex-FPI ya, disebut karena awalnya sudah dibubarkan. Ini juga terkena kasus terorisme, dan itu juga tidak bisa dibantah oleh mereka karena bukan anggota lagi tapi pengurus-pengurus. Saya rasa ini menjadi evaluasi
motivasi buat kita ya, karena saat ini saya rasa pemerintah saya melihatnya lebih banyak menggandeng tokoh-tokoh atau ormas-ormas yang mungkin teridentifikasi kita sebut intoleran atau radikal. Kurang tahu mungkin arahnya mau dibina atau ini menjadi alat politik, kita nggak tahu. Yang jelas kita melihat bahwa ormas-ormas ini seperti Hizbut Tahrir saat ini juga ada diberikan panggung-panggung, diberikan ruang yang cukup luas di negara ini, terutama di pemerintahan Prabowo ini. Nah, kalau dari penjelasan jenengan tadi bahwa saat ini pemerintah justru menggandeng orang-orang yang katakanlah ormas dalam tanda petik itu intoleran, seperti FPI, Habib Rizik, kan lagi-lagi beberapa pejabat itu, pejabat negara bahkan pejabat tinggi ya, datang kepada Habib Rizik untuk entah itu tadinya dengan nggak tahu gitu ya, saya juga sendiri nggak tahu tujuannya apa. Menurutnya dengan pantaskah ketika pemerintah itu menggandeng mereka untuk menjalankan roda pemerintahan, Gus? Kalau bicara pantas dan enggaknya, kalau kita dari kacamata orang awam sih ternyata nggak pantas. Tapi kan ketika masuk dalam ruang politik, tidak ada yang mustahil, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Jadi ada namanya simbiosis mutualisme, ketika sama-sama menguntungkan ya itu akan berjalan begini. Nah, itu yang terjadi saat ini sebenarnya. Nah, kemudian apabila ternyata pemerintah itu justru menggandeng mereka yang disebut itu sebagai intoleran, seperti orang-orang mantan HTI, bahkan FPI yang juga dalam tanda petik sudah bisa kita katakan sebagai teroris gitu ya. Jadi FPI is teroris, maka bagaimana sikap masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, Gus? Ya, banyak kawan-kawan juga berdiskusi mengutarakan kekecewaannya. Kenapa ormas-ormas yang teridentifikasi radikal, bahkan yang sudah mengarah kepada terorisme, justru digandeng, mendapatkan ruang publik yang cukup besar, sehingga ya kelihatannya malah justru ini yang menjadi persoalan, karena mereka sudah terbukti, termasuk bukan kelompok FPI saja, kelompok-kelompok Habib ini juga tidak ada penindakan ya, karena mereka juga mengklaim itu Nabi, tapi akhlak mereka juga jauh, walaupun tidak semua 100% jauh dari akhlak Nabi itu sendiri. Ya, kita seolah-olah seperti dibodohi, diberikan cerita-cerita yang halusinasi, tidak jelas sumbernya, halusinasi. Nah, ini kita kan seperti melihat sandiwara depan mata, tapi kita nggak berbuat apa-apa, karena ya kita tahu memang dulu tokoh-tokoh Habib ini kan memang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, jadi mungkin tidak semudah yang kita kira gitu kan, untuk menindak mereka begitu. Iya. Nah, karena hal tersebut masih menjadi sebuah dalam tanda petik kesulitan untuk katakanlah meniadakan mereka, kalau tidak dikatakan membumi hanguskan gitu ya. Nah, bagaimana menurutnya dengan langkah-langkah yang perlu ditempuh menghadapi bagaimana mereka melakukan pembelokan sejarah, klaim-klaim sejarah, bahkan yang lebih tragis lagi klaim terhadap perjuangan para pejuang bangsa ini, Gus? Ya, saya rasa harusnya pemerintah sih bertindak. Namun saya pesimis ya terhadap pemerintahan yang sekarang untuk mereka. Padahal ini konflik di bawah sudah semakin meruncing ya. Dan kita tetap tidak akan pernah berhenti, kita tetap mengedukasi kepada masyarakat bahwa ya tadi kita berbicara Islam, kita nggak boleh fanatis terhadap kelompok kita saja. Tadi Islam bukannya bisa bicara spiritual, karena ketika berbicara tentang Nabi misalnya, itu kan kita juga harus bicara rasional, bagaimana Nabi yang harus kita buka secara detail dari kecil ketika Nabi Muhammad terus sampai remaja, terus ketika menikah dengan Khadijah, itu syariat apa yang digunakan ketika untuk menikah, karena dulu kan Islam belum turun, Qurannya juga belum ada. Ketika menikah dengan Khadijah sampai usia 40 tahun wahyu turun. Nah, ini kan menurut saya butuh rasional, karena jangan sampai kita hanya mengikuti cerita-cerita atau dongeng masa lalu tanpa kita tahu alasan-alasannya. Memang ketika
bicara tentang sejarah Nabi, kita kadang hanya diberikan cerita-cerita yang kelihatannya wah gitu kan, Nabi sudah berislam dari lahir misalnya. Bagaimana ceritanya ketika wahyu saja turunnya ketika di usia 40 tahun. Ya, betul. Jadi memang ketika sebelum hijrah ke Madinah, lebih condong memang ada cerita-cerita agama, konsep spiritual ya, bagaimana beragama menjadi baik. Karena memang mentor, saya bilang di samping spiritual itu Nabi Muhammad juga tokoh politik pada saat itu yang punya mentornya adalah pamannya sendiri, Abu Thalib. Terus istrinya sendiri juga menjadi mentor politik yang saat itu juga keluarganya adalah keluarga Kristiani ya, termasuk sama sepupunya ya, Waraqah bin Naufal. Terus ada pendeta Bukairo yang juga menurut saya ini menjadi mentor politik. Nah, ini satu-satunya pendeta yang sudah mengetahui bahwa sejak kecil di usia 12 tahun ketika ditanya dengan beberapa hal menjawab dengan bagus. Lalu sampaikan kepada Abu Thalib bahwa ini keponakanmu bakal menjadi tokoh besar lah. Ini yang justru memprediksi adalah seorang pendeta. Artinya sebenarnya kalau bicara Nabi Muhammad ini ketika berbicara sebelum hijrah ini ya, itu kan orang yang paling toleran dalam artian berkomunikasi, berhubungan dengan pendeta, dengan Bukairo, dengan Naufal, dengan Khadijah sendiri gitu kan. Nah, persoalannya adalah ketika sudah meninggal tokoh-tokoh ini kan, pamannya, terus Khadijah di usia 50 tahun. Nabi Muhammad bingung nih, biasa yang melindunginya sudah nggak ada, yang biasa backing pendanaannya Khadijah sudah nggak ada. Nah, disitulah proses kita berpikir, oh iya, ini ternyata proses dulu dengan dakwah menjadi orang baik itu nggak cukup. Ternyata harus punya kekuasaan, karena ketika hanya bicara tentang kebaikan di bawah misalnya di bawah pemerintahan Abu Jahal pada saat itu kan masih dizolimi. Akhirnya muncullah konsep yang namanya Isra Mi'raj, dia merenung, belajar tentang peradaban masa lalu, jadi bukan peristiwa fisik. Yang akhirnya disitulah rukun Islam ya, termasuk sholat, masuk puasa, zakat itu diaktifkan. Dulu kan juga belum ada perintah wudhu ketika di Mekah, belum ada ya, sudah dari Madinah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa kita harus rasional gitu kan? Bahwa ketika kita misalnya rukun Islam selama ini juga kita hanya tafsirkan bahwa kita mengucap syahadat sudah selesai lah gitu kan, kita sudah masuk surga. Padahal sebenarnya kan bukan itu saja. Syahadat itu konsekuensinya menurut saya pada zaman Nabi itu adalah ikrar setia atau sumpah setia kepada negara Mekah pada saat itu, khususnya di wilayah Arab sana kan. Ya kalau hari ini ikrar setia kepada NKRI bahwa kita harus membebaskan kemiskinan, harus menegakkan keadilan pada saat itu. Jadi syahadat bukan hanya sekedar yang kita ucapkan saja. Nah, ini kan hari ini banyak cerita-cerita yang akhirnya kok seolah-olah seperti sholat juga hanya 5 waktu, padahal sholat itu kan juga bicara tentang bagaimana komunikasi antara masyarakat. Kita disuruh kompak, disuruh baris rapi. Jadi ini yang akhirnya Islam itu sendiri kabur, seolah-olah ajaran Islam itu hanya bicara spiritual, bahwa kita cukup menjadi orang baik, tapi ternyata ada juga yang masih menzolimi, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan. Nah, ini kan tetap juga ada. Kalau tetap diam ya ini akan tergerus zaman. Jadi Islam itu menurut saya harus rasional, Islam harus ini, masyarakat harus paham bahwa tadi sejatinya kan Nabi Muhammad itu tokoh yang menjadi inspirator di negara Arab, dan konsepnya itu bisa diterapkan di dunia. Kenapa? Tadi konsep Islam itu sebenarnya bukan hanya bicara rukun saja, tapi itu peta pergerakan. Mapping lah bagaimana ketika dia akan bangkit. Ya, memang dulu ada konsep namanya kalau dalam Islam itu sumpah atau baiat ya. Tapi dalam konsep tadi sumpah terhadap tanah air. Seperti kita lahir di Indonesia ya harus mencintai tanah air. Banyak warga-warga pendatang yang akhirnya mereka mengklaim lebih Indonesia, sejarahnya diperbalik sesuai dengan keinginan mereka. Ini kan menurut saya sudah melenceng sekali. Dan justru itu kita yang warga asli Indonesia seolah-olah seperti malah jadi budak gitu. Benar. Nah, kemudian gini Gus,
Kalau kita lihat rekam jejak Rizik Syihab itu kan ada video yang sampai menjelentretkan bagaimana upaya mendiskreditkan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian juga dia mendukung secara terang-terangan dalam orasi di depan publik itu mendukung ISIS gitu. Bagaimana menurutnya dengan itu? Seorang Rizik Syihab yang mendukung ISIS dan menyuarakan tentang intoleransi, bahkan berusaha untuk menghilafahkan Indonesia. Terkait hal itu kan sebelumnya termasuk pengurus-pengurus yang ada dalam video itu sudah ditindak ya dengan hukum. Yeah. Bicara hukum ya bagaimana kita lihat depannya. Semoga sih tidak terjadi lagi karena hari ini mereka tahu mereka ada di bawah pemerintahan, bahkan kemarin staf bidang juga datang ke tempat Rizik Syihab ini kan. Artinya kelompok-kelompok ini hari ini dirangkul oleh pemerintahan. Nah ini masyarakat yang akhirnya dilema. Ini kan sesuatu yang menyedihkan kan. Menyedihkan kalau menurutnya dengan itu bahwa pemerintah merangkul kelompok-kelompok intoleran. Apa jadinya negara ini jadinya ke depan? Ya, saya rasa ini akan menjadi apa ya presiden buruk ya buat negara ini karena tadi pemerintah yang harusnya memberikan keadilan orang-orang yang sudah dianggap radikal, yang sudah dianggap mungkin mengarah kepada terorisme, tapi kok dirangkul. Ya, banyak kawan-kawan masih pada protes, tapi ya kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada pertimbangan lain, pemerintah merangkul ormas-ormas atau tokoh-tokoh yang saya rasa ini kan mengakibatkan kekecewaan tokoh-tokoh yang moderat khususnya ya, masyarakat yang cinta damai kecewa. Kenapa pemerintah bisa melakukan penggalangan terhadap ormas-ormas atau tokoh-tokoh yang teridentifikasi dengan intoleran dan radikal? Apakah di balik itu ada mungkin pendana yang membiayai dari kelompok-kelompok intoleran sehingga kemudian pihak pemerintah berniat untuk merangkul mereka? Kita kurang tahu karena kita nggak bisa menerka-nerka, tapi yang jelas memang ketika sudah masuk ranah politik tidak ada teman ataupun kawan yang abadi, semua bisa terjadi. Nah, ini yang mungkin kita harus berprasangka baik lah. Semoga ini bukan upaya untuk memberikan ruang yang buat mereka yang akhirnya mereka nanti melakukan aksi begitu. Selama jenengan sebagai anggota dari NII, Negara Islam Indonesia dahulu, mungkin kan ada ormas-ormas yang berafiliasi dengan NII. Kira-kira mereka FPI itu dengan Rizik Syihab-nya termasuk di dalam NII itu enggak, Gus? Karena misinya sama gitu. Ya, hampir semua kelompok radikal di Indonesia itu ibu kandungnya memang NII ya, Negara Islam Indonesia. Berarti termasuk FPI juga NII dong ya? Konsepnya mungkin sama, tapi cara penyampaiannya berbeda-beda. Kalau di NII kan menggunakan konsep Islam kafah, sama dengan FPI juga Islam kafah. Iya. Mereka tidak bisa hidup di negara kafir. Mereka katakan bahwa hukumnya bukan hukum Islam. Jadi seperti pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Di FPI pun sama yang disampaikan oleh Rizik, cuman mereka bukan negara Islam, mereka menggunakan NKRI bersyariah katanya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya hanya bahasa saja yang beda, tapi ujung-ujungnya mereka selalu menyalahkan bahwa pemerintah tauhid. Ya belakangan ini saja kita melihat tidak ada suara kepada yang agak keras terhadap pemerintah karena ya FPI ini sudah dibubarin. Karena mungkin FPI-nya sudah dibubarin gitu. Sekarang gantinya kan diganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, bukan Pembela Islam lagi. Sehingga apapun namanya, apapun namanya pemikiran tidak akan pernah berubah. Makanya dalam rangka ini mungkin pemerintah menggalang gitu kan supaya mungkin dikendalikan. Itu mungkin pertimbangan pemerintah saya rasa. Nah, memang kita tahu bukan hanya FPI, banyak organisasi lain seperti NII yang paling eksis kan juga Komandemen Wilayah 2 dipimpin Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Subhan. Itu juga sama-sama keturunan dari Arab juga, dari Yaman juga.
Dari terus ada Abdul Qabil Hasan Baroja yang salah satu gubernur RI Lampung yang sekarang menjadi Khilafatul Muslimin. Itu juga sama-sama mereka juga keturunan dari Yaman juga. Jadi memang banyak tokoh-tokoh yang memang ya sebenarnya mereka tidak pernah mendeklarasikan dirinya bahwa kami adalah orang Yaman yang akan berusaha menegakkan Islam di Indonesia, enggak, tapi mereka akan berusaha dengan segala cara bahwa tadi konsep Islam kafah diartikan bagi mereka bahwa mereka harus bisa hidup di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jadi mereka katakan orang Islam kalau tinggal di negara kafir ya mereka punya hukum tauhid, mereka tidak bisa itu. Makanya pendekatan ini semoga bukan pemerintah yang dimanfaatkan oleh kelompok FPI, HTI, tapi semoga ini upaya penggabungan pemerintah supaya ya semoga mereka meredam gitu ya. Berarti untuk meredam aksi mereka kalau begitu mungkin tujuan pemerintah menggandeng mereka. Ya. Saya rasa mungkin seperti itu karena sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini kan hampir setiap saat mereka selalu aksi demo kan. Dan sekarang kan jarang sekali mereka nongol di permukaan. Karena tadi ya markasnya sudah didatangin sama Raffi Ahmad pada saat itu. Tapi ini adalah staf khususnya Pak Presiden kan. Jadi ya kita berharap kita ke depan semoga bisa kondusif karena memang banyak potensi konflik dan semoga ini bukan upaya pembiaran ya, walaupun kita masyarakat melihatnya tadi banyak tokoh-tokoh dari Yaman seperti Habib Habibie yang akhirnya ya walaupun sekarang saya rasa panggungnya sudah berkurang tidak seperti itu, tapi mereka masih tetap eksis ya dengan bahkan organisasinya seperti Jatmat sudah diambil oleh PBNU tapi bikin Jatma lagi kan. Mereka nggak mau ketinggalan walaupun sekarang jamaahnya sudah berkurang gratis karena banyak masyarakat yang sudah teredukasi dengan tayangan-tayangan dari tokoh-tokoh masyarakat maupun dari influencer. Salah satunya ya Tiga Al-Waini yang juga mengedukasi masyarakat supaya kita harus jeli terhadap guru agama yang kita ikuti, jangan sampai belajar guru agama dengan guru yang salah.